Selamat malam, saya Reza Herdian dengan NIM 4112111103. Saya akan mempresentasikan tentang bagaimana pengujian sistem keamanan pada Kelurahan Kelapa II Wetan menggunakan metode SQL injection. Yang pertama, latar belakang. Nah, latar belakang ini kita menyadari betapa pentingnya keamanan pada era sekarang, di mana kebocoran data dan pembobolan situs sering terjadi pada akhir-akhir ini. Terutama Kelurahan Kelapa II Wetan yang memiliki sistem yang biasa digunakan untuk mengelola data penduduk dan layanan publik. Sebagaimana mestinya, sistem ini harus diuji keamanannya untuk mencegah berbagai macam serangan seperti SQL injection ataupun serangan-serangan lainnya yang mungkin saja terjadi pada sistem Kelurahan Kelapa II Wetan. Untuk itu, saya melakukan penelitian tentang bagaimana sistem keamanan di Kelapa II Wetan ini, apakah sudah aman atau masih banyak yang bisa dieksplor oleh penyerang dari luar sana. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana sistem keamanan di Kelurahan Kelapa II Wetan terhadap serangan SQL injection, apakah sudah cukup aman atau masih memiliki celah dalam sistem tersebut. Untuk itu, saya memiliki tujuan menguji sistem keamanan pada Kelurahan Kelapa II Wetan. Dan penelitian ini memiliki manfaat adalah untuk meningkatkan sistem keamanan Kelapa II Wetan dan melindungi data dan privasi para penduduk yang mempercayakan dan menyimpan datanya di Kelurahan Kelapa II Wetan. Metode di sini yang saya gunakan adalah yang pertama, bug hunting. Bug hunting ini bertujuan untuk mencari bug yang ada pada sistem di Kelurahan Kelapa II Wetan. Kemudian tools yang digunakan adalah web PNWN3R. Ini berfungsi untuk mencari bug ataupun mencari celah pada keamanan sistem, baik itu dari segi keamanan jaringan maupun dari segi keamanan website. Ini dia akan men-scan secara otomatis berapa jumlah bug yang bisa dieksplor, dan berikut akan menunjukkan hasilnya seperti ada 13 bug yang bisa dieksplor, dan tools ini adalah open source yang berbasis Kali Linux. Berikutnya ada tahapan penelitian. Yang pertama, identifikasi target. Untuk identifikasi target sendiri, yang sudah jelas adalah sistem keamanan pada Kelurahan Kelapa II Wetan dengan titik-titik yang rentan terhadap berbagai macam serangan seperti SQL injection. Kemudian pengumpulan data menggunakan web PWN3R untuk mengumpulkan data tentang kerentanan sistem keamanan. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada bug atau tidakkah dari sistem tersebut, itu dapat di-scan menggunakan web PWN3R. Berikutnya adalah analisis data. Setelah diidentifikasi dan data sudah dikumpulkan, kemudian data tersebut akan dianalisis untuk dikumpulkan dan diidentifikasi kerentanan terhadap SQL injection ataupun serangan-serangan lainnya. Kemudian setelah itu akan diberikan rekomendasi tentang bagaimana menanggulanginya ataupun mencegahnya, dan akan diberitahukan apa saja yang bisa ditembus atau ada bug di mana saja yang sudah ditemukan dan berapa jumlah bug yang sudah ditemukan pada pengujian sebelumnya.
Setelah itu akan didapatkan hasil penelitian. Kerentanan yang ditemukan terhadap sistem keamanan kelapa 2 wetan, terutama menggunakan metode SQL injection, dan berikut akan direkomendasikan untuk memperbaiki kerentanan yang ditemukan dan meningkatkan sistem keamanan untuk mencegah dan menanggulangi jika sewaktu-waktu terjadi serangan serupa ataupun serangan yang berbeda dari luar. Kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, pada sistem keamanan Kelurahan Kelapa 2 Wetan cukup rentan terhadap serangan SQL injection. Dan ada beberapa bug yang ditemukan, mungkin cukup banyak, lebih kurang yang sudah saya temukan pada penelitian pertama itu, lebih kurang ada 13 bug. Dan penelitian ini akan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan sistem untuk melindungi data dari para penduduk yang ada di Kelurahan Kelapa 2 Wetan. Untuk penelitian ini, perangkat keras yang digunakan mungkin tidak terlalu banyak atau tidak menggunakan perangkat kelas apapun sama sekali, karena yang saya uji pada saat ini adalah sistemnya. Mungkin perangkat yang saya gunakan hanya laptop yang tentunya saya miliki sendiri. Berikutnya, perangkat lunak yang saya gunakan adalah yang pertama, sistem operasi berbasis open source, yaitu Kali Linux, yang sudah biasa digunakan oleh para penetration tester ataupun hacker-hacker di luar sana yang biasa menggunakan basisnya Linux. Itu juga saya gunakan pada penelitian kali ini. Dan spesifik dan tools yang saya gunakan pada penelitian ini adalah SQL Map untuk menginjeksi sistem database Kelurahan Kelapa 2 Wetan, dan berikutnya ada web PWN3R untuk mencari bug pada sistem yang ada di Kelurahan Kelapa 2 Wetan. Berikutnya, penelitian yang saya lakukan mungkin tidak cukup lama, hanya beberapa hari saja, mungkin sekitar 2 minggu kurang untuk penelitian ini. Dan untuk persetujuan dari pihak kelurahan pun, mungkin dari pihak tim IT-nya atau rekan saya yang bekerja di sana, itu disetujui oleh beliau, karena kebetulan juga beliau baru membangun sebuah sistem, karena tahun sebelumnya pada akhir tahun tersebut sedang memperbarui sistem dan mungkin butuh diuji. Jadi secara tidak langsung dari beliau disetujui untuk melakukan penelitian tersebut yang saya lakukan sebelumnya. Untuk keluaran penelitian HKI ataupun jurnalnya, mungkin akan saya publish di Google Scholar, karena secara umumnya itu orang mempublish jurnalnya di Google Scholar.
mungkin saya akan mempublish jurnal saya di sana untuk menjadi referensi ataupun sebagai bahan saya nanti ke depannya untuk penelitian yang lebih lanjut. Untuk ACC sendiri, mungkin dari dosen pembimbing belum ada ACC karena sebelumnya tidak ada, saya belum melakukan bimbingan yang lebih lanjut. Lebih kurang baru 1 atau 2 kali saya melakukan bimbingan, dan saya sudah mengajukan untuk dosen pembimbing meng-ACC proposal saya. Tapi sejauh ini mungkin belum ada jawaban dari dosen pembimbing tentang proposal saya yang sudah di-ACC atau belum. Jadi saya akan menjawab proposal yang saya susun ini belum di-ACC oleh pembimbing saya. Untuk bahasa pemrograman yang saya gunakan, mungkin ya normalnya Kali Linux itu menggunakan command line ataupun bahasa pemrograman yang digunakan adalah berbasis Python, karena hampir semua atau rata-rata penetration testing untuk mengekspor menggunakan bahasa Python, dan itu mungkin secara keseluruhan di belahan dunia manapun bahasa Python selalu digunakan dalam penetration testing ataupun uji keamanan sistem lainnya, itu pasti menggunakan bahasa Python, dan saya pun menggunakan bahasa Python tersebut untuk penelitian ini. Untuk perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan, mungkin hanya pada tools yang digunakan ataupun metode yang saya gunakan itu sedikit berbeda. Jadi pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan tools seperti SQL Map saja, ataupun menggunakan tools lainnya, dan baru kali ini menggunakan web PWN3R pada penelitian keamanan saat ini. Jadi hanya pada tools saja yang berbeda yang saya gunakan, seperti web PNW3R ini baru digunakan pada penelitian akhir-akhir ini. Dan saya yang pertama menggunakan itu di Kelurahan Kelapa Dua Wetan. Untuk jumlah referensi yang saya ambil ada cukup banyak. Yang pertama dari jurnal Analisis dan Serangan Keamanan pada SQL Injection yang disusun oleh Pratama Sonida. Berikutnya ada analisis keamanan website lead UPN-VJ terhadap serangan SQL injection dan sniffing attack, jurnal informatika yang disusun oleh Hayati Ekbana dan Anugrah, kemudian oleh Huda MG. Penetration testing keamanan website STIE Samarinda menggunakan SQL injection dan XSS, yaitu pada jurnal informatika dan teknik elektro terapan. Berikutnya jurnal yang ditulis oleh Akbar F. Setiaji, Ishak R. dan Saputra, yaitu rancangan bangun sistem informasi Karang Taruna menggunakan metode waterfall pada jurnal Katulistiwa Informatika. Berikutnya ada referensi yang saya ambil dari jurnal website security gap analysis
using web pwn3r tools at Kali Linux pada Generation Journal yang ditulis oleh Andrea A. pada tahun 2020. Kemudian referensi berikutnya yang saya ambil adalah analisis sistem keamanan berbasis website dengan metode Open Web Application Security Project atau OWASP versi 4, Systematic 1 Review, dengan jurnal yang berjudul Journal of Computer Engineering System Science. Berikutnya, referensi yang saya ambil adalah jurnal yang berjudul Pengujian Sistem Keamanan Basis Data Berbasis Website yang ditulis oleh Andrea Ningrum dan Mubarok pada tahun 2021 pada seminar Proceeding Seminar Nasional Aplikasi Sains dan Teknologi pada tahun 2021 di Yogyakarta. Berikutnya, referensi yang saya ambil adalah jurnal dengan judul Analisis Celah Keamanan Menggunakan Tools Web PWN3R di Kali Linux yang ditulis oleh Andrea pada tahun 2020. Dan referensi berikutnya saya ambil dari jurnal Analisis Celah Keamanan pada website menggunakan metode penetration testing dan framework ISSAF pada website SMK Al-Kausar yang ditulis oleh Adrianti, Sidik, dan Zen pada tahun 2023. Jurnal berikutnya yang saya jadikan referensi adalah jurnal yang ditulis oleh Budi Santoso dan Andi Nugraha pada tahun 2022 dengan judul Sistem Keamanan Website dari Serangan Denial of Service, SQL Injection, Cross-Site Scripting menggunakan Web Application Firewall. Dan referensi terakhir yang saya ambil jurnal yang ditulis oleh Rizky MAZ dan Yuhandri pada tahun 2021 dengan judul Optimalisasi dalam Penetration Testing Keamanan Website menggunakan Teknik SQL Injection dan XSS yang ditulis pada tahun 2021. Jadi lebih kurang total referensi yang saya ambil dari berbagai jurnal adalah 11 referensi dari berbagai jurnal yang ada di Google Scholar. Mungkin itu sekian dari saya, Reza Herdian. Sekian dan terima kasih.